Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fatih Alvinur Rizky STP MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan air untuk pertanian kelas C, dan yang kami banggakan teman-temanku semua yang melihat video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nabila, Rafika, Ratna, Rizky, Salsabila, Serafina, Sukandri, Tristuti, Amadio, Atina, Azizah, David, dan Diananda. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Rafika Andriani Nasution, bersama dua teman saya, Rizky Prasetyo dan Sukandri Abiyu, sebagai perwakilan dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil makalah kami dan menayangkan sebuah video animasi yang mendukung makalah kami tentang drip irrigation outdoor atau irigasi luar ruangan. Drip irrigation atau irigasi tetes merupakan salah satu teknik irigasi berskala mikro, sehingga penggunaan air menjadi lebih efektif dan bekerja secara pasti. Drip irrigation atau irigasi tetes ini cocok digunakan pada lahan dengan penguapan dan porositas yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, terdapat 3 cara pemberian air kepada tanaman, yaitu yang pertama melalui permukaan, yang kedua melalui bawah permukaan, dan yang ketiga melalui penyiraman. Nah, drip irrigation atau irigasi tetes ini sendiri merupakan pemberian air melalui penyiraman. Adapun komponen atau bagian-bagian dari irigasi tetes, yaitu yang pertama emitter, yang kedua pipa lateral, yang ketiga pipa utama, yang keempat pipa subutama, dan yang kelima adalah komponen pendukung lainnya. Yang pertama ada emitter. Emitter merupakan komponen dari drip irrigation atau irigasi tetes yang menyalurkan air dari pipa lateral ke tanah sekitar permukaan tanaman secara kontinu dengan debit yang rendah dan tekanan yang mendekati tekanan atmosfer. Lalu ada pipa lateral. Pipa ini merupakan tempat di mana emitter diletakkan. Bahan dari pipa ini adalah pipa PVC atau PE dengan diameter setengah sampai 1,5 inci. Lalu ada pipa utama. Pipa ini adalah pipa yang menyalurkan air dari sumber ke pipa-pipa distribusi maupun pipa-pipa subutama. Lalu ada pipa subutama. Pipa ini merupakan pipa yang menyalurkan air ke pipa-pipa lateral. Lalu ada komponen pendukung lainnya. Berikut ini merupakan gambar yang dapat menjelaskan komponen-komponen atau bagian-bagian dari drip irrigation atau irigasi tetes. Di sini ada sumur sebagai sumber air untuk irigasi. Lalu yang pertama ada emitter yang terletak di dekat tanah permukaan tanaman. Lalu ada pipa-pipa lateral, tempat di mana emitter diletakkan. Lalu ada main line, pipa utama. Lalu ada sub-main line, pipa subutama, dan komponen pendukung lainnya seperti pump, pompa, katup pintas, NRV, Senspiration Hydrocyclone, ada screen filter atau penyaring screen, ada pengatur debit, ada pengatur tekanan, ada sand filter atau penyaring pasir, ada katup udara, ada end stop, ada katup lateral flush, ada katup flush, ada polytube atau lateral, dan komponen pendukung lainnya. Berikut ini merupakan contoh dari drip irrigation atau irigasi tetes. Yang pertama ada typical drip irrigation, yang kedua ada controller unit, dan yang ketiga adalah low cost drip irrigation. Berikut ini akan ditampilkan video animasi yang menjelaskan tentang mekanisme drip irrigation atau irigasi tetes, yaitu typical drip irrigation.
Ya, baik. Terima kasih kepada Rafika yang tadi juga sudah menjelaskan di awal. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut kepada kelebihan dari drip irrigation. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan dialirkan secara lambat tetes demi tetes ke akar tanaman. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan meminimalkan kehilangan air menurut jurnal yang telah kami cantumkan di sini ya. Jadi penghematan pemakaian air yang dapat dilakukan dengan drip irrigation outdoor mencapai 87% sampai 95%. Yang ketiga itu menghemat pemakaian air dan biaya tenaga kerja maupun pupuk. Di drip irrigation outdoor ini ya, dapat meminimalkan kehilangan air yang mungkin terjadi seperti perkolasi, evaporasi, dan aliran permukaan. Oleh karena itu, sistem tersebut memadai untuk diterapkan di daerah pertanian yang punya sumber air yang terbatas. Kemudian yang keempat, ada meningkatkan kualitas hasil panen. Selanjutnya adalah kekurangan dari drip irrigation ya. Pertama, dapat terjadi penyumbatan pada emitter. Penyumbatan ini dapat disebabkan oleh faktor fisik ya, kimia, dan biologi. Penyumbatan yang terjadi di sini dapat diatasi dengan menerapkan sistem irigasi tetes terputus-putus. Kemudian yang kedua, sulit untuk mendeteksi dan memperbaiki kebocoran. Kemudian yang ketiga, dapat terjadi akumulasi atau penumpukan garam pada sekitar tanaman. Kemudian yang keempat, dapat menyebabkan perkembangan akar tanaman terhambat. Oleh karena itu, ya, dibutuhkan perhitungan kebutuhan air yang cermat dan pengontrolan pada pengoperasian jaringan irigasi agar kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi. Kemudian yang kelima, dapat keterbatasan biaya dan teknik. Ya, hal ini dikarenakan drip irrigation memerlukan investasi yang tinggi dalam pembangunannya dan teknik yang tinggi untuk merancang, mengoperasikan, dan memeliharanya. Nah, mungkin itu kelebihan dan kekurangan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukandri. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan dan keterbatasan drip irrigation outdoor. Yang pertama ada jenis tanaman. Sistem irigasi tetes luar ruangan atau lebih dikenal sebagai drip irrigation outdoor, dalam penerapannya perlu diperhatikan jenis tanaman yang diusahakan. Jenis tanaman yang diusahakan sebaiknya menggunakan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, karena umumnya teknik irigasi tetes luar ruangan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sistem irigasi tetes luar ruangan lebih cocok diterapkan sebagai alternatif cara pemberian air pada tanaman buah dan sayur pada lahan kering di musim kemarau. Tanaman buah dan sayur yang cocok dalam penerapan sistem irigasi tetes luar ruangan, contohnya yaitu sawi, cabai, buah naga, bawang merah, kubis, dan tomat. Yang kedua yaitu jenis tanah dan topografi. Sistem irigasi tetes luar ruangan sangat cocok diterapkan pada kondisi lahan berpasir karena ketersediaan air yang sangat terbatas. Tidak hanya diterapkan pada daerah kering, tetapi juga diterapkan di daerah perkotaan dan daerah-daerah basah di mana air bernilai mahal. Selain itu, sistem irigasi tetes juga digunakan sebagai alternatif untuk bercocok tanam menggunakan tanah rawa atau ultisol yang memiliki sifat yaitu akan tergenang sepanjang tahun dan mengalami tingkat kekeringan yang tinggi pada saat musim kemarau. Yang ketiga yaitu sumber air dan kualitasnya. Sistem irigasi tetes luar ruangan cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai sumber air terbatas, karena dapat langsung meneteskan air ke daerah sekitar perakaran tanaman sehingga tidak ada air yang terbuang percuma. Dengan irigasi tetes luar ruangan dirancang sebagai jaringan irigasi untuk lahan terbuka yang sistem pengaplikasiannya air irigasinya bisa bersamaan sekaligus dengan pemberian pupuk dan nutrisi, dan sumber airnya menggunakan air tanah dengan bantuan tenaga pompa atau JIAT, yaitu jaringan irigasi air tanah. Penerapan irigasi tetes luar ruangan akan terkendala jika diterapkan pada kondisi dengan nilai harga air yang rendah, sehingga petani akan lebih memilih menggunakan teknologi irigasi konvensional karena tidak memerlukan biaya investasi jaringan irigasi tetes yang lumayan besar. Yang keempat ada kondisi iklim. Faktor iklim dapat memberikan pengaruh terhadap sistem irigasi yang diterapkan, terutama curah hujan. Sistem irigasi tetes luar ruangan lebih cocok diterapkan pada kondisi iklim kering dengan intensitas curah hujan yang rendah.
parameter iklim di dataran rendah seperti kelembaban yang rendah dan suhu yang lebih panas sehingga air menjadi mudah mengalami penguapan menyebabkan sistem irigasi tetes luar ruangan cocok diterapkan pada daerah dengan kondisi iklim tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan tersebut yaitu drip irrigation outdoor merupakan salah satu jenis irigasi berskala mikro yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan air untuk kegiatan pertanian dengan dilakukan pada lahan yang kering dan dipengaruhi oleh kemampuan dan keterbatasannya berupa jenis tanaman, jenis tanah dan topografi, sumber air dan kualitasnya, serta kondisi iklim. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.